Hai guys, selamat datang lagi di channelku ini. Long time no see ya guys ya. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang Steam Deck ya. So, tepat pada bulan ini kita dapetin versi baru dari Steam Deck, yaitu versi OLED. Nah, hari ini otomatis kita punya dua pilihan guys, LCD atau yang OLED. So, video ini akan menjawab 3 pertanyaan ya, yang mungkin ada di pikiran kamu saat ini, khususnya buat kamu yang sudah punya ataupun yang pingin beli Steam Deck. Yang pertama, bagus yang mana antara si OLED atau si LCD? Nah, yang kedua, apa sih beda speknya? Nah, yang ketiga dan terakhir adalah rekomendasiku untuk kamu guys. So, dinonton video ini sampai akhir ya. Dan sekarang mari kita mulai bahas satu persatu guys. Nah, di slide ini kamu udah bisa lihat ya, ada dua versi dari Steam Deck, LCD dan OLED. Tentunya kita harus tahu dulu guys historinya sebelum kamu memutuskan untuk membelinya ya. Yang versi LCD sendiri itu dirilis pada tahun 2022 bulan Februari guys. Sedangkan yang OLED itu di tahun ini dan di bulan ini. Lebih tepatnya di 16 November 2023 guys. So baru banget ya. Nah, untuk versi awal LCD kita tuh dikasih 3 pilihan. Ada yang 64 GB, 256 GB, atau yang 512 GB. Bedanya itu cuma di memorinya tok guys. Sedangkan speknya itu totalis sama ya. Nah, bedanya yang 64 GB ini pakai slower memory namanya eMMC, sedangkan yang 256 dan 512 pakai NVMe SSD. Ini kenceng banget. So, kalau misalnya loading game itu lebih cepat dengan NVMe. Makanya itu lebih worth it, guys. Namun, kalau kita lihat dari sisi pricingnya, 64 GB itu dijual di 399 US dollar ya. Dan yang 256 itu 529, 512 itu seharga 649. Bedanya 6,2 juta rupiah yang basic 64, yang 256 itu 8,2 dan 512 itu 10,2. Jadi ada perbedaan ya guys ya. Tentunya kita bingung nih pada saat itu mau pilih yang mana. Nah, kalau di simulasi itu naiknya itu 2 juta dari setiap varian. Kalau aku misalnya 256 mau ke 512 nambah 2 juta lagi. Kalau 64 ke 256 ya otomatis nambah 2 juta guys. So apabila kamu memikirkannya, makanya kita harus spend 2 juta lebih mahal ya. Hasilnya guys, banyak yang memilih varian 64 GB. Ini favoritnya. Mengapa? So, 64 GB ini kita itu sebenarnya bedanya kan cuma di MMC ya. Nah, kebanyakan user-user pengguna dari Steam Deck ini, baik di luar negeri dan Indonesia, itu ingin mengoprek Steam Deck-nya dan mengganti memori internalnya guys, menjadi yang lebih tinggi. So, kita akan langsung cek ke Tokopedia untuk harganya ya. Nah, setelah kamu buka Tokopedia, ketik aja guys Steam Deck SSD ya. Nah, saat dia loading, itu kamu bisa lihat guys. Contohnya nih ya, aku ambil ya yang M2. Kalau kamu ambil yang 512 GB, itu kamu cuma bayar 988.000 guys. Nah, sedangkan kalau ngambil yang 1 TB, itu harganya 1,388. So, ingat ya guys ya, yang harganya 512 itu 988. Sedangkan yang 1 TB seharga 1,388. Ini tentunya beda dengan harga 2 juta yang kita lihat tadi ya guys ya. Nah, kalau dilihat dari harganya tadi guys, makanya banyak sekali teman-teman kita yang punya Steam Deck itu justru mengupgrade memorinya sendiri ya. Mereka beli yang 64 GB dan mereka spend 1,4 juta rupiah untuk nambah memori guys. Daripada bayar 2 juta kamu cuma dapat 256, mending beli yang 1 TB sekalian, di upgrade ke sellernya langsung itu bisa. Dan kalau harganya itu paling nambah sekitar 300-400 ribuan dan masih ada lebihan ya, mungkin 1,8-1,9 guys, nggak sampai 2 juta. Itu kamu udah bisa mendapatkan versi 1 TB. Namun itu pemikiran sampai bulan sekarang ya guys ya, karena kita udah mendapatkan versi yang baru yaitu OLED yang lebih bagus lagi. Nah, gimana sekarang perbandingan landscape antara kedua produk ini? So, kamu yang sekarang belum punya Steam Deck sangat beruntung karena dapat dua pilihan sekarang ya, antara yang LCD atau yang OLED. Nah, perbedaannya, yang OLED ini hanya ada dua versi saja, 512 GB atau yang 1 TB. Dan yang bikin keren itu guys, harganya kalian lihat deh. Untuk di level harga 512 GB yang baru itu head to head sama yang 256 versi sebelumnya yang LCD guys. Di 500 US dollaran kamu dapatin 512 GB. Sedangkan yang paling high end-nya 1 TB itu sama dengan harga tahun lalu. Jadi intinya tahun lalu 512, sekarang sudah 1 TB dengan upgrade yang signifikan guys. So ini jadi dilema dong ya. Wah,
Gimana kalau beli yang OLED saja? Nah, nggak juga guys. Kenapa? Karena yang LCD itu harganya sudah sangat murah banget sekarang ya. Nah, yang 64 GB ini aja di Tokopedia sekarang itu sekitar 6,5 jutaan guys. So, ini LCD udah murah banget. Namun, kalau kamu lagi bertahan untuk mempertimbangkan antara keduanya, ini statusnya guys. Per video ini rilis, 64 GB LCD dan 512 GB LCD itu akan di-discontinue ya. So, kalau kamu nemukan produknya di pasaran sekarang dengan harga yang miring, mungkin lo bisa pertimbangkan untuk beli. Karena apa? Karena si Valve itu nggak akan lagi produksi yang versi LCD untuk 64 GB dan 512 NVMe LCD ya guys ya. Itu discontinue. So, buruan guys, kalau kamu cari yang murah, 64 GB, saatnya beli sekarang. Karena itu nggak akan lagi dibuat oleh si Valve. Mereka cuma ngabisin stok doang. Selesai itu kelar guys. Jadi yang LCD hanya menyisakan 256 GB. Harganya dari 529 US dollar menjadi 399 guys. Jadi kalau dilihat dari versi tahun lalu, yang harga bottom line 64 GB ini 399 menjadi bottom price-nya untuk yang 256. So itu adalah harga baru untuk yang LCD mulai dari tahun ini guys. Tepatnya di 16 November ya. Nah, sedangkan yang OLED itu akan mengisi tipe high-end-nya guys. So akan ada 33 penjualan aja, 256 GB LCD, 512 OLED atau 1 TB OLED. Harganya seperti yang aku share sama kalian ya. Ini harga retail di United States, dan kalau ini masuk Indonesia pastinya ada upping dari sellernya juga, dan mungkin masih tinggi ya untuk harga OLED ini sekarang saat ini di pasaran guys. Nah, dari 3 varian ini kalau in detail ini guys perbedaannya. So, apa saja yang kita dapatkan upgrade dari si OLED tahun ini? Yang pasti adalah kamu dapetin layar yang lebih bagus guys. 7 inci LCD sekarang menjadi 7,4 inch LCD OLED ya guys ya. Dan itu menjadi hal yang paling bagus untuk layarnya karena kontras layarnya lebih bagus guys. Ngebayangin kalau namanya switch ke versi baru yang OLED, itu layarnya memang sangat bagus banget. So, OLED ini memang paling bagus di layarnya. Yang kedua, nggak cuma itu, kita juga mendapatkan refresh rate upgrade dari 60Hz yang LCD menjadi 90Hz untuk yang OLED guys. Kemudian chipsetnya pun dimiliki varian terbaru ya, dari 7 nanometer menjadi 6 nanometer, dan ini efisiensinya lebih bagus. So baterai pun lebih irit. Nah, bahas soal baterai, ternyata si OLED ini juga di-upgrade sisi baterainya guys. Dulunya itu cuma 40 Wh, sekarang menjadi 50 Wh. Yang dulunya bisa max 8 jam main, sekarang menjadi 12-13 jam tergantung pemakaian. So, hampir 2 kali lipatnya lah ya. Ini gila banget sih. Karena memang untuk upgrade esensial dari si Steam Deck ini, kata si Valve ini adalah yang pingin mereka buat sebenarnya. Jadi versi awalnya itu kita sebut dengan versi prototype guys. Nah, buat teman-teman yang sudah beli Steam Deck awal, prototype, version 1, apakah harus upgrade? Ya, kalau kamu benar-benar suka gaming totalitas, saranku yang lama jualah, beli yang baru. Karena memang lebih bagus. Tapi ini bukanlah yang signifikan upgrade. Ibaratnya, ini adalah Steam Deck 1.5, 1.5, bukan Steam Deck 2 ya. Karena ini semacam refreshment aja. Dan menurutku, kalau kamu memang punya duitnya, silakan. But honestly, jika sudah punya yang pertama ya udahlah, apalagi kalau kamu sudah upgrade ke memori yang 1 TB ya. Stick with it aja karena memang secara bentuk desainnya itu sama persis sebenarnya ya. Cuma ya layarnya lebih bagus, chipsetnya lebih power efisiensi, lalu juga konektivitas Bluetooth-nya lebih bagus, plus juga dia punya baterainya long lasting. So, jika emang duit berlebih, boleh lah ya. Nah, kalau kamu sama sekali belum punya Steam Deck, sorry to say, kamu tinggalin aja yang LCD, log on ke OLED version ya. Nah, best value-nya menurutku yang 512 GB itu udah cukup banget. Sekalipun kurang, itu sistem Deck ini bisa kamu tambah kok dengan memory card eksternal ya. So, nggak menutup kemungkinan juga. Dan 512 GB itu udah cukup banyak banget sih bisa simpan gaming ya menurutku untuk si konsol yang handheld ini guys. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pertimbangan juga buat teman-teman yang memikirkan mau beli Steam Deck yang mana. Ya, personally rekomendasiku adalah kalian beli yang OLED aja karena ini adalah versi terbaik saat ini dari Steam Deck. Dan kalau aku bisa simpulkan apa saja kelebihan dari Steam Deck OLED dibandingkan LCD, ini dia. Why OLED model is the best for you guys.
Pertama adalah faster memory, ya. Yang kedua, dia memiliki Wi-Fi terbaru, teknologi terbaru, Wi-Fi 6E. Itu lebih cepat konektivitas untuk download data juga. Nah, yang ketiga adalah Bluetooth yang paling mutakhir juga versinya 5.3. Dan baterainya juga di-up ya, seperti kalian di spek tadi, sampai dengan 13 jam pemakaian. Ini sih keren banget sih kalau udah kamu punya Steam Deck dengan waktu pemakaian yang cukup panjang itu guys. Dan yang kelima itu dia juga upgrade pada sisi APU-nya menjadi 6 nanometer dan efisiensinya itu akan ngebantu banget ya untuk bermain Steam Deck ya. Dan yang pastinya adalah new fans dengan mode yang lebih silent, lebih redup suaranya, nggak terlalu noisy seperti yang versi terdahulu. Dan yang pasti layarnya guys yang terakhir ya, itu layarnya emang yang paling terbagus dari saat ini. Dan memang kita kalau udah balik menggunakan layar yang OLED itu nggak bisa lagi pindah ke LCD. So guys, saranku adalah jika kamu punya Steam Deck lawas, ya pakailah saja karena itu masih cukup bagus. Apalagi kalau kamu sudah mengupgrade ya ke versi yang terbaru, untuk memorinya kamu oprek ganti ke 1 TB. Sayang, jujur aja sayang. Nah, tapi kalau kamu punya duit lebih, silahkan. So, itu adalah untuk jawaban kalau kamu yang punya Steam Deck. Tapi kalau kamu belum punya Steam Deck, saranku OLED aja udah. Itu udah fix, hanya saja saat ini harga pasarannya cukup tinggi yang OLED ya, karena masih banyak pre-order dan barangnya masih langka. Otomatis yang LCD tadi akan digulingkan ya guys, karena kalian lihat yang LCD pun discontinue yang 64 GB. So, kalau kamu bener-bener stick to the price, pingin cari paling murah ya LCD lah, 64 GB, tinggal kamu ganti tuh MMC-nya ya. Namun kalau menurutku sendiri, save the money, karena lebih baik beli yang bagus kalian daripada harus beli 2 kali. So guys, thank you for watching ya. Jangan lupa di subscribe guys, agar kamu tidak ketinggalan video tech news berikutnya di channel ini guys. Thank you to supportnya ya. See you at the next video.